Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini, Sabtu 13 Mei 2017, saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Antonius Didit Supartono yang akrab kita panggil dengan Romo Didit. Halo Romo, selamat datang dan apa kabarnya? Baik, apa kabar? Juga baik semua sampai saat ini. Sukacita, selamat Paskah masih menyertai kita semua. Ya Romo, pada hari ini juga kita memulai novena Maria Fatima di tahun 2017. Ya betul, 100 tahun ya 100 Romo ya? tahun ziarah novena Maria Fatima. Ya, baiklah para gembala baik dan murah hati. Sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita siapkan hati untuk doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Didit. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line, Mandarin Station Listener yang terkasih, mari kita menyadari kekurangan kita sehingga doa kita hari ini senantiasa didengar dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami semua adalah milik-Mu. Wartakanlah sungguh kebijaksanaan dalam diri kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, melaksanakannya, dan sungguh dengan setia kami melakukan semua yang telah Kau sampaikan kepada kami. Sehingga meskipun kami ditolak, kami diperlakukan tidak adil, tapi kami tetap berjuang, membela keadilan, memperjuangkan kebenaran. Dan semua ini kami yakin Engkau membela kami. Biarlah hari-hari ke depan kami sungguh setia melaksanakan kehendak-Mu, cinta kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami semua ya Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami hidup bersama dengan-Mu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia, pada hari Sabat datanglah hampir seluruh warga kota
berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas menggebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah kita menanggapi bacaan yang sudah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo, kabar sukacita apa atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini Romo? Baik, ada 2 bacaan. Di sesi pertama ini kita akan bahas secara singkat bacaan dari Kisah Para Rasul. Dan nanti sesi yang kedua kita akan membahas dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Kira-kira dari bacaan pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bacaan ini. Minimal saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang Yahudi iri hati dan sambil menghujat Paulus dan Barnabas, mereka menolak pewartaan Paulus dan Barnabas itu. Hal yang kedua, bagaimana akhirnya Paulus berpaling ke bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa lain itu menyambutnya dengan penuh sukacita, bahkan banyak orang yang menjadi percaya. Dan yang ketiga, dalam ayat ke-51, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke tempat lain, ke Ikonium. Bagaimana kita pun harus siap meninggalkan pekerjaan dan siap melanjutkan ke tempat yang lain. 3 hal itu Bunda yang akan kita renungkan bersama dari sesi yang pertama. Ya Romo, kalau kita membaca di ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, mengapa Romo orang-orang Yahudi itu iri hati kepada Paulus? Begini, kita bisa lihat konteksnya. Saat itu Paulus berada di Antioquia di Pisidia dikatakan. Lalu pada hari Sabat semua berkumpul di rumah ibadat. Pewartaan seorang Paulus dan Barnabas membuat banyak orang itu terperangah. Wow, keren apa yang disabdakan, apa yang dikhotbahkan oleh seorang Paulus yang dulu pernah membunuh, bahkan menginjak ataupun mencari orang-orang Kristen, tetapi ia sekarang menjadi pewarta kabar sukacita dari Allah. Dan akhirnya
Paulus disukai oleh banyak orang. Itu yang menyebabkan mereka jadi iri ketika banyak yang menggemari, yang suka, yang mendukung Paulus dan Barnabas. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sekitar Paulus iri, tidak didukung, tidak lagi disukai atau tidak dipilih oleh mereka. Itulah sebabnya Paulus dibenci, ditolak oleh orang-orang Yahudi saat itu. Begitu saudara-saudari yang terkasih. Ya, lalu Romo, Paulus pada saat itu berpaling ke bangsa lain ya Romo ya. Dan bangsa lain itu menyambut, menerima dengan sukacita. Ya, karena poin yang kedua ini kita masuk. Tadi yang pertama ada orang-orang Yahudi iri hati. Karena banyak orang yang mendengarkan khotbah ataupun pewartaan Paulus. Ini poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Akhirnya Paulus berpaling ke bangsa-bangsa lain. Apa tanggapan bangsa-bangsa lain? Mereka menolak Paulus? Tidak, mereka menyambut dengan penuh sukacita. Maka dikatakan di ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalimat ini mungkin harus kita renungkan bersama, saudari-saudara terkasih. Seorang Paulus yang dulu menjadi orang yang mengejar orang Kristen, ketika ia ditangkap oleh Tuhan, dia harus menjadi terang bangsa kepada bangsa-bangsa lain. Dan Anda juga bersama dengan kami semua harus menyampaikan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dan itu dilakukan orang-orang dari bangsa lain bersukacita. Dan di kalimat berikutnya dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Maka ketika firman itu disampaikan dengan penuh sukacita, meskipun mereka tidak mengenal Allah, meskipun mereka belum mengenal siapapun, tetapi ketika kebaikan Allah hadir dalam diri orang-orang yang tidak mengenalnya dan disampaikan, mereka pasti akan bersukacita. Dan dikatakan di ayat 48, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya, tidak bosan-bosan. Dan itulah poinnya, yaitu meskipun kita ditolak, meskipun kita itu dikucilkan, meskipun kita tidak disukai, tetapi kalau kita tetap setia, kita tetap tekun, tetap punya kekuatan untuk memperjuangkan keadilan, tetap melaksanakan firman Tuhan di macam-macam penderitaan ataupun keadaan kita, bertahanlah, setialah. Karena apa? Allah ada di pihak kita. Sekiranya dalam bacaan atau Mazmur tanggapan, segala ujung bumi akan melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dan itu persis nanti di poin yang ketiga, kita harus siap meninggalkan, dan sebagai peringatan orang-orang juga harus ditegur. Teguran Paulus dan Barnabas, dia mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Mungkin poin yang ketiga ini aplikasinya ataupun konsekuensinya bagi kita apa? Kira-kira Bunda Lili bisa menjawab? Sekali-sekali bisa menjawabnya? Oke, kalau tidak saya akan menyampaikan, kita kadang-kadang juga kecewa, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita itu kesal kalau ditolak. Tapi minimal kita harus seperti dalam poin yang kedua tadi, kita harus tetap bertahan meskipun banyak yang menolak. Tapi kita juga tidak memaksakan mencari lagi bagaimana kita bisa dipilih, bagaimana kita bisa membalas mereka yang berbuat kepada kita. Tidak, biarkan saja. Bersihkan diri kita, jangan lagi mengharapkan, jangan lagi mencari cara
untuk mengembalikan ataupun membuat posisi kita menjadi aman lagi. Tapi biarlah kita pergi meninggalkan dengan baik-baik. Jangan lagi membenci, apalagi membuat keonaran, buat lagi gerakan-gerakan yang tidak sehat, bahkan sesuatu yang membuat orang-orang malah menjadi bingung. Tapi biarkan seperti Paulus dan Barnabas, dia mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Tunjukkan bahwa kita itu meninggalkan entah tugas, fungsi kita, kepemimpinan kita, ataupun wewenang kita, lepas dengan legowo, dengan dengan kerendahan hati. Biarkan seorang yang lain, biarkan orang-orang Yahudi itu yang bisa didengarkan oleh bangsanya. Apakah pewartaan orang-orang Yahudi itu diterima oleh mereka bangsanya? Sehingga kalau Paulus pergi ke tempat lain, ke bangsa-bangsa lain, dan Paulus diterima, mari kita pun tidak perlu memaksakan atau malah menyogok gitu ya, ataupun mencari cara-cara lain biar saya diterima, biar saya itu tetap punya kekuasaan ini itu. Tapi biarkan kita pergi ke tempat lain, dan semua orang juga membutuhkan pelayanan kita semasa kita masih punya hati untuk mereka. Demikian Bunda dan para pemirsa, para gembala baik yang murah hati. Ya Romo, banyak orang sekarang ini diberikan kebaikan ya Romo ya, tetapi mereka tidak memilih kebaikan itu. Bagaimana Romo menanggapi hal seperti ini? Ya, kadang-kadang nanti dalam bacaan Injil kita akan lebih mendengar setidak-tidaknya pekerjaanku lah tolong dilihat. Jadi orang menerima kebaikan, menerima sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang enak. Tapi orang tidak percaya, tidak bersyukur atas semua kebaikan itu. Maka kita tidak perlu harus menyesal kalau berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Kita juga diberikan hidup cuma-cuma dari sesuatu yang baik dari Allah. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan Anda berputus asa, Anda juga kecewa, ataupun Anda itu gelisah kalau berbuat baik kepada banyak orang. Tetapi ketika Anda diperlakukan baik, lakukan juga kepada semua orang. Kenapa? Kita menerima sesuatu yang baik dari Allah, berikan juga kepada semua orang. Kenapa? Yang kita berikan kepada banyak orang, kita akan menerimanya berlipat-lipat. Dan itu sungguh saya alami sampai saat ini. Demikian Bunda dan saudaraku yang terkasih. Ya Romo boleh sharing sedikit pengalaman dari hidup Romo sendiri Romo? Iya, banyak pengalaman. Berkali-kali saya mengatakan bagaimana kebaikan Allah itu muncul dan hadir terus-menerus dalam kehidupan saya. 5 tahun saya sakit-sakitan, dan mulai belajar di sekolah negeri sampai lulus SMA, menjadi anak yang mungkin tidak baik, tidak berprestasi. Tapi Allah begitu terus dan terus memerhatikan saya, dan akhirnya masuk seminari dan menjadi imam. Dan sampai sekarang yang tadinya itu tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, sekarang saya bisa berikan yang terbaik, entah pada orang tua, pada sahabat-sahabat, teman-teman. Dan apa yang terjadi, mereka pun begitu baik dalam kehidupan panggilan saya. Orang-orang, para seminaris, para frater, dan akhirnya teman-teman imam, sampai kepada umat, para mahasiswa yang sekarang saya dampingi. Dan itulah yang tadinya tidak punya sesuatu yang bisa di-sharingkan, disampaikan, sekarang saya bisa melakukan juga kepada banyak orang, membina anak-anak muda. Dan kemarin saya begitu bersuka cita ketika di hari Kamis Putih saya boleh membasuh kaki para narapidana. Sorenya membasuh anak-anak mahasiswa di perjamuan terakhir. Dan pagi-paginya anak-anak mahasiswa berjalan kaki ke katedral,
pada saat Jumat Agung bertemu dengan Bapak Uskup dan bersama dengan ratusan mahasiswa ingin mengikuti penderitaan Yesus yang berjalan, yang menderita. Dan begitu saya pun ditemani anak-anak muda. 17 tahun lalu saya juga lakukan setiap tahun, dan di tahun yang ke-17 ini mereka juga semakin banyak yang mengikuti perjalanan kaki menuju keuskupan katedral dengan penuh kesetiaan, kesederhanaan, dan itu saya lakukan dan luar biasa. Keesokan harinya di Sabtu Suci saya boleh membaptis 4 narapidana di Cipinang menjadi orang Kristen, menjadi umat Allah, dan akhirnya menjadi warga kerajaan Allah. Dan mereka sungguh penuh dengan sukacita menerima baptisan. Dan sorenya mereka menerima sakramen tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Pas minggu-minggu lalu, saya boleh merayakan Paskah bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus di paroki Jalan Malang. Penuh sukacita, saya mengalami itu sampai hari-hari, dan Paskah keempat ini, kebetulan hari ini awal dari novena Fatimah yang dimulai setiap tanggal 13 Mei sampai Oktober. Maka setiap tanggal 13 saya pun mau menemani para pengisi ataupun para penyiar radio, juga Hidup TV untuk menemani memberikan renungan setiap tanggal 13. Sehingga hari ini kita memulai novena sampai Oktober mendatang, dan tepat 100 tahun Maria menampakkan diri di Fatimah, dan saya bersyukur menjadi anak Maria. Saya boleh mempersembahkan hidup saya untuk menjadi imamnya dan mau melayani Bunda Maria dalam diri anak-anak muda, para mahasiswa yang sekarang saya dampingi. Demikian Bunda sharing saya bagaimana Allah mencintai berbuat baik bersama dengan Bunda Maria yang saya cintai. Setiap novena saya selalu berjalan kaki dari tempat saya tugas ke Fatimah di Jatinegara. Sudah hampir lebih dari 20 tahun berarti setiap tanggal 13 saya selalu berjalan kaki ke Fatimah itu. Demikian sharing saya Bunda dan para gembala baik yang murah hati. Ya, tentunya suatu sukacita yang sangat luar biasa ya Romo, bisa melayani begitu banyak orang ya Romo. Betul. Ya. Baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi yang pertama ini. Kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Tentukan mana
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 13 Mei, Gereja Katolik memperingati Santa Imelda Labertini Perawan. Imelda, putri seorang jenderal, lahir di Bologna, Italia pada tahun 1321. Ketika berumur 5 tahun, ia meminta kepada ayahnya agar mengizinkan ia menerima komuni pertama. Permintaannya ini tidak bisa dikabulkan ayahnya karena aturan gereja belum mengizinkan anak-anak seumur itu untuk menerima sakramen Maha Kudus. Pada masa itu, anak-anak baru diperbolehkan menyambut komuni kudus bila mereka sudah menginjak usia 14 tahun. Imelda mempunyai suatu minat besar terhadap hal-hal kerohanian. Ia rajin berdoa dan mengikuti kurban misa. Menjelang usia 9 tahun, Imelda diizinkan ayahnya memasuki biara sebagai calon suster. Besar sekali harapannya bahwa dengan menjadi seorang calon suster, ia bisa secepatnya menyambut tubuh Kristus seperti suster-suster lainnya. Namun, Mother of Este tidak mengizinkan dia. Pada waktu berumur 11 tahun, Imelda mengalami suatu peristiwa ajaib. Ketika sedang merayakan misa kudus bersama suster-suster lain, tiba-tiba sebuah hosti kudus keluar dari tabernakel dan melayang-layang di atas kepalanya. Semua suster yang ada di dalam gereja terheran-heran karena peristiwa itu. Mujizat ini menunjukkan bahwa kerinduan hati Imelda untuk menerima sakramen Maha Kudus benar-benar merupakan suatu karya roh dalam dirinya. Menyadari hal ini, imam yang memimpin perayaan itu segera memberinya izin untuk menerima komuni kudus. Sesudah menerima komuni itu, ia langsung meninggal dunia. Peristiwa atas diri Imelda ini terjadi pada tahun 1333. Gereja mengangkat Imelda sebagai pelindung anak-anak yang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 13 Mei, Gereja Katolik memperingati Santa Imelda Labertini Perawan. Halo para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih, Anda masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Sabtu 13 Mei 2017. Para gembala baik dan murah hati masih ditemani oleh Romo Antonius Didit Supartono dan saya Felicia Lili Teja. Jika para gembala baik dan murah hati mempunyai pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkan pertanyaan melalui email ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Romo, Baik. kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama, Romo. Baik saudari, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal tadi saya sampaikan berkenaan dengan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah iri hati dan menghujat Paulus karena orang banyak begitu kagum mendengarkan pewartaan Paulus dan Barnabas. Poin yang kedua, akhirnya Paulus dan Barnabas berpaling ke bangsa-bangsa lain dan disambut penuh sukacita kegembiraan oleh mereka. Karena Paulus merasa ia harus menjadi terang untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak bangsa sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang Yahudi. Dan kita juga harus siap meninggalkan tugas kita untuk bekerja ke tempat yang lain. Dan kita taat untuk mencintai dan harus siap mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kita berada.
3 hal itu juga akan kita ikuti Bunda Lili dan juga para pemirsa di dalam bacaan pertama. Nah, sekarang Romo, kabar sukacita apa dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14 ini, Romo? Baik, saudari-saudaraku terkasih, saya menemukan 2 hal yang akan kita renungkan bersama dalam Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14 ini. Yang pertama, menarik pertanyaan Filipus. Ia minta ditunjukkan Bapa. Dan akhirnya Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, namun engkau tidak mengenal aku. Poin yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan dari Bapa, bukan pekerjaan yang dibuat atau yang dilakukan sendiri oleh Yesus. Kenapa? Yesus akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama Yesus, kita akan juga menerimanya. Yesus akan mengabulkan doa-doa kita. 2 hal itu yang akan kita renungkan di dalam bacaan Injil. Demikian Bunda Lili dan para permisa yang terkasih. Ya Romo, mengapa Filipus berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami? Ya betul, karena sebelumnya Yesus mengatakan dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dan sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Pernyataan ini membuat Filipus dan juga para murid yang lain pasti bertanya. Selama ini Yesus selalu berbicara tentang Bapanya, tetapi secara fisik mereka apakah melihat? Tidak melihat. Dan itulah yang menyebabkan kita juga selalu bertanya, kalau seseorang mewartakan Yesus Putra Allah yang sekarang saya imani, yang sekarang harus saya wartakan, pasti wajar kalau di mana Yesus. Tolong tunjukkan Yesus kepada saya Romo, Bunda, ataupun kalau kita ditanya. Maka sesuatu yang sangat wajar kalau Filipus bertanya tentang Bapanya kepada Yesus. Apa yang harus kita jawab? Kita juga harus menjawab kalau mereka banyak bertanya, mana Yesus yang Romo wartakan? Mana Bapa yang Romo terus khotbahkan? Mana hal-hal yang baik yang pernah dan disampaikan? Tunjukkan kepada kami. Maka kita harus bisa menjawab seperti Yesus menjawab Filipus. Sudah berapa atau sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Dan dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berbicara sekarang? Tunjukkan Bapa kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Sehingga apa yang dilakukan Yesus adalah apa juga yang dilakukan oleh Bapa. Karena apa yang dilakukan Yesus berasal dari Bapa. Dan kalau melihat aku, engkau melihat Bapa. Maka apa yang kita juga harus lakukan sesuatu yang baik, lakukan. Karena Yesus melakukan sesuatu yang baik. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena Bapa adalah baik. Oleh karena itu, para permisa yang terkasih, kalau Yesus mewartakan Bapanya, Dia melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Bapanya yang adalah baik. Dia melakukan sesuatu yang baik. Maka kalau Anda juga melakukan, menyampaikan pesan Yesus dalam diri Anda, lakukan sesuatu yang baik. Karena Yesus melakukan sesuatu yang baik dan memerintahkan kita untuk berbuat baik. Jangan lakukan kejahatan. Jangan membalas. Jangan menipu orang. Jangan menyakiti orang. Tapi gunakanlah, maafkanlah, rangkulah seperti Yesus memberi makan, seperti Yesus mengusir roh jahat, seperti Yesus yang melegakan, yang mendamaikan orang lain, Yesus yang menyembuhkan. Lakukan juga pada diri Anda dan juga sesama Anda. Sehingga kalau Anda ditanya mana Yesus, Anda bisa jawab,
Apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan itu berasal dari Yesus dan saya melakukan sesuatu yang baik. Masa kamu masih bertanya juga di mana Yesus? Untuk itu, saudari-saudaraku yang terkasih, lakukan sesuatu yang baik seperti Yesus melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Bahkan Ia mau rela mati meskipun kita seringkali berbuat jahat, mengecewakan Dia. Demikian saudari-saudara yang terkasih, kalau Anda ditanya oleh orang lain, tunjukkan Tuhanmu, tunjukkan Bapamu, tunjukkan Yesus yang kamu kagumi. Untuk itu bukan menunjukkan ini loh gambarnya, ini loh ininya, tapi tunjukkan dalam di kita masing-masing. Saya menyampaikan dengan baik, saya itu berbuat sesuatu yang baik, saya itu dengan kerendahan hati, saya memberikan tanpa imbalan, saya dengan tulus bekerja, saya maksimal bertanggung jawab pada anak dan istri, saya mengajar, saya bekerja tanpa kenal lelah dan memperjuangkan keadilan. Juga mau memberikan sesuatu yang paling baik kepada semua orang. Kenapa? Yesus melakukan untuk kita semua, maka kita pun harus melakukan pada banyak orang. Demikian Bunda dan saudari-saudaraku yang terkasih. Ya, perbuatan baik yang kita perjuangkan pasti akan mengalami penolakan dari orang yang tidak suka dengan kebaikan kita ya Romo ya. Kita butuh ketekunan, kekuatan, dan kesetiaan dalam melakukan dan memperjuangkan apa yang baik dan benar. Ya Romo, di ayat yang ke-12 kita bisa baca demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa maksudnya ini Romo? Baik, seperti dalam sesi yang pertama tadi saya katakan, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, sesuatu yang baik, pasti kita pun akan juga melihat pribadi yang baik yang terpancar dalam diri kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang tadi saya katakan, memberi makan, menyembuhkan orang sakit, mengunjungi yang dipenjara dan lain sebagainya. Maka maksud dari ayat yang ke-12 ini, kalau kita percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maka dari itu, kalau juga hari ini Anda mendengar firman ini dalam Injil Yohanes 14:7 sampai dengan 14, Anda juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan nanti pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kita akan dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang baik, yaitu mendamaikan, memberikan keadilan, memberikan cinta, perhatian, belas kasih kepada semua orang. Dan itulah misi kerajaan Kristus yang harus kita wartakan. Demikian Bunda dan saudari-saudaraku yang terkasih, 2 poin ini saya ulangi sekali lagi dalam bacaan Injil. Di dalam Injil 14:7 sampai dengan 14 dikatakan oleh Filipus yang dia tanyakan, tunjukkan Bapa kepadaku. Maka Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Maka pertanyaan itu juga persis. Kalau Anda ditanya di mana Yesus, di mana Tuhanmu, tunjukkan dalam dirimu sesuatu yang baik. Lakukan sesuatu yang baik, mencintai, mengasihi, memberikan sesuatu yang baik seperti Tuhan, seperti Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Maka Anda pun akan lakukan sesuatu yang baik. Kalau ditanya, lihatlah aku melakukan sesuatu yang baik dan Anda melihat Yesus dalam diriku. Tetapi kalau Anda melakukan kejahatan, Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus. Yesus tidak ada dalam dirimu. Lalu poin yang kedua, minimal engkau juga melakukan sesuatu pekerjaan yang baik kalau engkau percaya
percaya. Maka yakinkanlah orang banyak untuk percaya kepada Anda karena Yesus hadir dalam diri Anda. Maka semua orang akan melakukan apa yang dilakukan oleh Anda karena Yesus hadir dalam diri Anda. Demikian sangat jelas bacaan Injil hari ini, dan saya juga bersyukur boleh setiap tanggal 13 menyampaikan renungan kepada Anda sekalian. Dan saya bersyukur di tanggal 13 ini saya pun akan mengawali lagi novena Maria Fatimah yang sudah 100 tahun ini diikuti oleh ribuan jutaan para devosi Bunda Maria Fatimah, salah satunya saya dan keluarga. Dan luar biasa apa yang saya pernah lakukan sampai sekarang, berdoa rosario setiap hari, merayakan Ekaristi, dan mengaku dosa. Itulah 3 hal juga yang 4 tahun lalu saya pernah katakan ketika saya membuat sebuah album 13 plus for Our Lady of Fatimah. Dan itulah yang membuat saya juga tergerak hati untuk membuat sebuah album lagi tentang keluarga dan tentang imamat. Sebuah perjalanan panggilan menjadi imam yang juga harus diwartakan kepada semua orang. Dan semoga lagu-lagu ini juga bergema bergaung untuk keluarga-keluarga, untuk para imam dan calon-calon imam dalam menghayati panggilan imamatnya, juga panggilan hidup berkeluarga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin percaya dan mau mengikuti Yesus seperti yang difirmankan pada hari ini. Terima kasih Bunda Lili dan para pemirsa yang terkasih. Di tanggal 13 Mei 2017 ini, hari Sabtu Paskah yang keempat, kita boleh bersama-sama dalam renungan oase rohani Katolik ini. Demikian Bunda dan para permisa yang terkasih. Terima kasih Romo atas permenungan yang sangat luar biasa ya Romo ya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Sekarang kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Kita hening sebentar, kita akan mohon. Karena setiap kali saya diminta untuk memberikan renungan, setiap tanggal 13, saya dan penyiar menyiapkan doa-doa khusus. Sehingga apa yang kita doakan juga Anda semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita mau panjatkan kepada Tuhan. Sehingga renungan kita hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga terutama bagi diri kita sendiri. Allah Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Pewartaan Paulus dan Barnabas yang membuat iri orang-orang Yahudi di sekitarnya, tapi ia tetap tekun, tetap setia, tetap sabar mewartakan kerajaan-Mu, sehingga bangsa-bangsa lain bergembira, banyak yang bertobat karena pewartaan mereka. Dan dalam diri Yesus, para murid menemukan Bapa yang mengutusnya, dan kami pun akan mengikutinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus di dunia ini. Untuk itu, ya Bapa, kami ingin berdoa, dengarkanlah doa-doa kami. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memilih Bunda Maria sebagai perantara penjelmaan putramu ke dunia. Kesetiaan yang telah ditunjukkannya sampai pada salib merupakan teladan bagi kami untuk mengabdi kepadamu sehabis-habisnya. Kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga apapun yang terjadi, kami takkan pernah terpisahkan dari kasih dan karunia-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah membangkitkan begitu banyak pemimpin umat untuk ambil bagian dalam karya kegembalaan Kristus sendiri. Maka kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin umat-Mu, hamba para hamba-Mu. Dampingilah mereka
agar tetap setia dan selalu berusaha meneladani Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas himpunan-himpunan masyarakat yang kini memenuhi bumi ciptaan-Mu. Kami bertaburkan dalam masyarakat kami, suku, kebudayaan, pendidikan, pola hidup, dan agama. Kendati semua ini kami dapat tinggal bersama sebagai saudara yang saling menghargai dan saling membantu dalam semangat kerjasama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah Engkau memupuk semangat persaudaraan antar warga masyarakat kami. Jauhkanlah masyarakat kami dari perpecahan. Semoga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga selalu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak. Kita doakan mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Tuhan Allah kami, demikian doa-doa yang kami panjatkan. Semoga kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah masyarakat, dan kami sungguh dapat mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang, dalam keluarga, komunitas, dan juga dalam masyarakat di sekitar kami. Semua doa-doa ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Seperti Paulus dan Barnabas yang setia, yang tetap tegar, tetap bersemangat mewartakan menjadi terang bangsa-bangsa. Sehingga akhirnya pewartaan firman-Mu sampai ke ujung bumi. Biarlah kami pun berani untuk bersaksi menjadi orang-orang yang membela keadilan dan kebenaran. Juga kami bersyukur boleh menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu. Biarlah pewartaan kami di Hidup TV, ORK, dan semua orang yang mendengarkan, menyaksikan, bisa menyampaikan hal-hal yang baik dan bisa menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, renungan kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai ketemu tanggal 13 bulan selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo atas kehadirannya dan permenungan yang telah disampaikan. Kiranya Romo berkenan untuk hadir kembali di acara Oase Rohani Katolik di lain waktu ya Romo. Demikianlah para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio yang terkasih. Saya Felicia Lili Teja dan bersama Romo Antonius Didit Supartono PR. mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil, makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.